Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Identitas mayat perempuan yang ditemukan di kawasan seberang Ulus 1 Palembang akhirnya terungkap. Dua pedagang perempuan yang berjualan di Pasar Samping Polrestabes Palembang terlibat cekcok mulut di pinggir jalan. Paslon Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru dan Cik Ujang unggul di angka 65% pada hasil survei kajian elektabilitas. Jelang Pilkada Serentak 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Pemulutan Selatan melantik 231 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Anggota KPPS yang diambil sumpah akan bertugas di 33 TPS di wilayah tersebut. Bahwa apa yang saya ucapkan 231 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara Kecamatan Pemulutan Selatan dilantik dan diambil sumpah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pemulutan Selatan. Mereka akan bertugas di 33 TPS yang tersebar di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini digelar di Balai Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah dilantik dan diambil sumpah petugas, PPS membaca dan menandatangani fakta integritas. Mereka berikrar akan menjalankan proses pemungutan suara Pilkada 2024 dengan jujur dan adil, termasuk melayani pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya. Mereka juga harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon yang berlaga di Pilkada Sumatera Selatan maupun Ogan Ilir. Ditetapkan sebagai TPS ini sebagai masyarakat biasa yang mungkin selalu terlihat apapun sering menyaksikan proses-proses kampanye, dan jadi kami sampaikan bahwa ke depan tentunya kita tidak boleh lagi ada unsur keberpihakan ataupun terafiliasi dalam bentuk apapun. Jadi kami menekankan sekali pada petugas KPPS untuk agar jangan sampai melihat terafiliasi ke salah satu pasangan calon. kita melakukan proses pengawasan terhadap proses pelantikan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pemulutan Selatan terhadap 231 KPPS dalam lingkup wilayah Kecamatan Pemulutan Selatan dalam 33 TPS. Pesertanya berjumlah 231. Alhamdulillah proses pelantikan ini berjalan dengan lancar. Kami hanya melakukan proses penyampaian agar kiranya dapat KPPS yang sudah terlantik akan melaksanakan proses koordinasi. Untuk tingkat kerawanan kami kira sejauh ini belum ada termonitoring terkait dengan proses kerawanan karena KPPS merupakan kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Petugas KPPS yang telah dilantik akan menjalani tugas diantaranya mengumumkan hasil pemungutan suara, melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lady Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menemukan sebanyak 950 lembar surat suara Pilkada Sumsel dan 1.300 lembar surat suara Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu cacat produksi. Surat suara rusak telah dilaporkan ke KPU Provinsi untuk diganti. Proses sortir dan pelipatan surat suara tampak sedang diselesaikan oleh sejumlah orang di kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penyortiran ditemukan ratusan surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara yang rusak ditemukan lebih dari 950 lembar surat suara pemilihan gubernur dan hampir 1.300 lembar surat suara Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kerusakan surat suara diantaranya berlubang, sobek, dan warna yang tidak jelas.
Surat suara yang rusak telah dipisahkan dan akan dimusnahkan. Sementara kekurangan surat suara telah dilaporkan ke KPU Provinsi untuk mendapatkan gantinya dari pihak produsen. Surat suara sudah diketahui untuk surat suara gubernur itu ada kekurangan di angka 959 surat suara. Di dalamnya juga ada yang dihitung kerusakan. Untuk yang suara bupati itu terdapat kekurangan 1.288, itu juga ada hitungan untuk suara yang diketahui rusak. Meski banyak terdapat surat suara yang rusak, namun sejauh ini tidak mengganggu kesiapan logistik untuk Pilkada Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 27 November mendatang. KPU Ogan Komering Ulu memastikan seluruh logistik pilkada akan didistribusikan ke TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil kajian elektabilitas Pilgub Sumatera Selatan tahun 2024. Paslon nomor urut 1 Herman Deru dan Cik Ujang unggul di angka 65%. Tak kurang dari 2 minggu lagi, masyarakat Sumatera Selatan akan menentukan pilihannya di pemilihan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Elektabilitas pasangan calon pun menjadi sorotan. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil kajian elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Pasangan calon nomor urut 1 Herman Deru Cik Ujang unggul di angka 65%. Disusul pasangan calon nomor urut 2 Mawardi Yahya dan RA Anita Nuringhati 17%. Serta pasangan calon nomor urut 3 Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia di angka 14%. Kalau lihat dari selisih antara HDCU dan posisi kedua Matahati, jaraknya cukup jauh. Dan itu tampaknya tidak mudah untuk berubah dalam waktu yang tinggal sekitar 2 minggu lagi sampai dengan hari H pada tanggal 27 November. Pertanyaannya mengapa unggul? Ada sejumlah faktor. Pertama, tingkat popularitas HD dan CU jauh mengungguli lawan-lawannya. Survei diambil dalam kurun waktu akhir Oktober hingga awal November 2024. Hasil survei ini bersifat representatif dengan 1.200 sampel responden. Tetapi survei tidaklah menggambarkan secara tepat perolehan suara pilkada. Partisipasi aktif warga yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemimpin daerah provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang pengendara sepeda motor tak sadarkan diri usai sepeda motor yang dikendarai menabrak pembatas jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Beberapa bagian tubuh korban mengalami luka akibat hantaman aspal. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil angkutan kota. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang ini berlangsung pada Senin sore. Beberapa bagian tubuh korban mengalami luka akibat hantaman aspal, sementara teman korban mengalami luka lecet pada bagian wajah. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dari arah Simpang Polda menuju arah Caritas. Namun diduga korban hendak menyalip dari jalur sebelah kiri sebelum akhirnya menabrak trotoar hingga terpental dan tak sadarkan diri. Jadi yang pingsan ini pengendara atau yang dibonceng nggak? Yang pengendara, pengemudinya. Oh, pengemudinya. Untuk yang dibonceng juga? Yang diboncengnya masih itu yang agak luka tadi. Luka tadi, tapi nggak kati kena mobil lain atau? Ya, kalau kena mobil nggak kati, cuma motor kita deh. Motor kita yang kena. Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang yang tiba di lokasi mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban ke Pos Laka Pakjo Palembang dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
Belum diketahui identitas korban karena saat kejadian korban tidak membawa identitas apapun. Sementara ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammad Husin. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tadi sekaligus mengakhiri Berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.